Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita berjumpa kembali dalam materi yang baru, yaitu sistem koordinasi. Di dalam sistem koordinasi akan kita pelajari yaitu tentang sistem saraf pada manusia, sistem hormon atau endokrin, perbedaan sistem saraf dengan sistem endokrin, sistem indera, dan pengaruh nafza terhadap sistem koordinasi. Nah, apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi merupakan serangkaian aktivitas yang melibatkan kerjasama antara sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Jadi, dalam melakukan aktivitas kehidupan, maka beberapa organ tubuh akan bekerja sama dan berkoordinasi. Contohnya, jika sudah waktu dekat ujian sekolah, maka kita akan merasakan takut mendapatkan nilai yang rendah. Jadi rasa takut tersebut mendorong kita siswa-siswa untuk belajar. Jadi pada waktu belajar, siswa mengambil buku, membaca, mengingat, dan menulis untuk membuat rangkuman atau mengerjakan soal-soal latihan. Nah, jadi serangkaian aktivitas tersebutlah itu akan melibatkan berbagai macam sistem-sistem, misalnya sistem saraf, sistem hormon, dan juga sistem indera. Nah, pada sistem koordinasi kita akan mempelajari tentang sistem saraf pada manusia. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem organ yang paling rumit yang tersusun dari jutaan sel-sel saraf atau neuron yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk persepsi, aktivitas motoris, baik yang secara sadar maupun yang secara tidak sadar, homeostasis proses fisiologis tubuh, serta perkembangan pikiran dan ingatan. Jadi, serabut saraf mempunyai kemampuan eksitabilitas, dapat dirangsang, konduktivitas, penghantar impuls atau rangsangan, dan memberikan reaksi atas rangsangan mekanis, elektrik, kimia, ataupun fisik. Bagian daripada sistem saraf antara lain yaitu neuron atau sel saraf. Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf yang berukuran panjang sekitar 39 inch serta terdiri atas bagian badan sel, dendrit, dan akson atau neurin. Ini adalah bagian dari struktur sel saraf atau neuron yang terdiri dari badan sel saraf atau sel body atau perikarion yang berfungsi mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Badan sel ini memiliki nukleus atau inti sel yang terletak di tengah dengan nukleolus yang menonjol. Ini adalah nukleolus, tetapi tidak memiliki sitoplasma. Nukleus tidak memiliki sentriol dan tidak dapat bereplikasi. Sitoplasma mengandung badan nucleus yang berupa tumpukan retikulum endoplasma granuler dan ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Organela lain pada badan sel adalah badan Golgi, mitokondria, dan neurofibril. Yang kedua itu adalah dendrit. Nah, ini adalah dendrit seperti rambut-rambut akar. Merupakan penjuluran daripada sitoplasma yang relatif pendek, bercabang-cabang, dan berfungsi untuk menerima impuls atau sinyal dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Neurofibril dan badan nucleus dari badan sel memanjang ke dalam dendrit. Yang
ketiga adalah akson. Ini adalah akson. Jadi akson itu merupakan penjuluran sitoplasma yang panjang, berkisar 1 mm sampai 1 meter, atau cabang tunggal berbentuk silindris yang berasal dari badan sel. Ujung akson bercabang-cabang seperti ranting dan berfungsi mengirimkan impuls ke sel neuron lainnya. Pada umumnya, akson ini akan dibungkus oleh substansi lemak berwarna putih kekuningan yang disebut dengan selubung mielin atau mielin sheath. Ini perhatikan di gambar ini. Bagian tertentu dari akson tidak diselubungi mielin. Nah, ini perhatikan di antara satu selubung mielin dengan yang lain itu diantaranya ada pembatasan. Ini yang disebut dengan nodus of Brenfield yang berfungsi mempercepat jalannya impuls. Selubung mielin ditutupi oleh rangkaian sel-sel Schwann yang berinti gepeng yang disebut dengan selubung Schwann atau neurilema. Akson berasal dari bagian hiloakson, bukit akson pada badan sel, yaitu bagian yang tidak mengandung badan inisial. Neuron tidak dapat membelah secara mitosis, tetapi serabutnya dapat beregenerasi jika badan selnya masih utuh. Jika akson mengalami kerusakan berat, maka neurilema atau lapisan dari sel-sel Schwann ini akan melakukan pembelahan mitosis untuk menutupi luka tersebut. Berdasarkan fungsinya, maka neuron dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama neuron sensoris atau aferen, yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari organ sensoris ke pusat saraf, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron motoris atau eferen, yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motoris, yaitu otot atau kelenjar. Yang ketiga, neuron konektor atau interneuron, yang berfungsi untuk menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Berdasarkan strukturnya atau juluran sitoplasmanya, maka neuron dibedakan menjadi 3 macam, yaitu neuron unipolar, pseudo-unipolar, yang memiliki satu juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya berfusi. Contohnya neuron pada embrio dan fotoreseptor mata. Ini contoh daripada neuron unipolar. Neuron bipolar memiliki 2 juluran berupa dendrit dan akson. Contohnya neuron pada organ indera seperti mata, hidung, dan telinga. Ini contoh dari neuron bipolar. Yang ketiga, neuron multipolar. Memiliki 1 akson dan 2 dendrit atau lebih. Contohnya neuron motor yang terdapat di otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Ini adalah neuron multipolar. Sel neuroglia atau biasa kita sebut dengan glia merupakan sel penunjang pada susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Sel glia ini dapat membelah secara mitosis. Jenis-jenis sel glia yang pertama itu adalah astrosit, yaitu astrosit yang berbentuk bintang dan berfungsi sebagai lem yang menyatukan neuron-neuron. Yang kedua, oligodendrosit atau oligodendroglia yang berbentuk menyerupai astrosit, tetapi memiliki badan sel yang lebih kecil serta membentuk lapisan mielin untuk melapisi akson. Yang ketiga, mikroglia, berukuran paling kecil dan bersifat fagosit yang berfungsi untuk pertahanan. Yang keempat, sel ependima, merupakan membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Sinapsis. Sinapsis merupakan hubungan antara neuron yang satu dengan neuron lainnya. Titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lainnya.
atau hubungan ke otot atau kelenjar. Struktur sinapsis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, prasinapsis atau bagian akson terminal. Yang kedua, celah sinapsis atau ruang antara prasinapsis dan paskasinapsis. Yang ketiga adalah paskasinapsis, yaitu bagian daripada dendrit. Jadi pada celah sinapsis terdapat substansi kimia atau neurotransmitter yang berfungsi untuk mengirimkan impuls. Proses pengantaran impuls saraf melalui sinapsis disebut dengan transmisi sinapsis. Sifat-sifat dari neurotransmitter. Yang pertama itu adalah eksitasi, yaitu meningkatkan impuls. Contohnya asetilkolin dan norepinefrin. Yang kedua inhibisi, menghambat impuls, contohnya GABA atau gamma aminobutyric acid yang terdapat pada jaringan otak, dan glisin pada medula spinalis. Kita perhatikan gambar di samping ini adalah gambar daripada sinapsis. Jadi yang prasinapsis kita bisa lihat di sini adalah prasinapsis, yaitu bagian akson terminal. Kemudian kita lihat celah sinapsis. Ini adalah celah sinapsis. Jadi celah sinapsis ini adalah ruangan antara prasinapsis dan paskasinapsis. Jadi paskasinapsis ini merupakan bagian dendrit. Nah, jadi di dalam celah sinapsis ini terdapat substansi neurotransmitter. Ini banyak yang neurotransmitternya. Impuls saraf, gerak sadar, dan gerakan refleks. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Contohnya, impuls yaitu perubahan suhu, tekanan, bau, aroma, suara, benda yang menarik perhatian, dan berbagai rasa, misalnya rasa manis, asin, asam, dan pahit. Jadi impuls yang diterima oleh reseptor akan disampaikan ke efektor, sehingga menyebabkan terjadinya gerakan. Nah, gerakan tersebut dapat kita bedakan menjadi 2 macam, yaitu gerakan sadar dan gerakan refleks. Gerakan sadar itu merupakan gerak yang terjadi karena dilakukan secara sengaja atau kita sadari. Sedangkan gerakan refleks merupakan gerakan yang kita tidak sengaja atau kita tidak sadari. Mari kita perhatikan skema penjalaran impuls gerak sadar, yaitu adanya impuls atau rangsangan, kemudian akan diterima oleh reseptor, yaitu alat indera, misalnya mata, telinga, hidung, dan akan diteruskan melalui saraf sensoris, akan diteruskan ke sistem saraf pusat, yaitu otak. Kemudian akan dilanjutkan ke sistem saraf motoris. Selanjutnya akan disampaikan ke efektor atau otot. Skema penjalaran dari impuls gerakan refleks. Yang pertama itu adanya rangsangan atau impuls, kemudian akan diterima oleh reseptor atau alat indera kita. Kemudian melalui saraf sensoris akan diteruskan ke sumsum tulang belakang, dan akan diteruskan ke saraf motoris, dan terakhir ke efektor atau kelenjar. Contohnya kita bisa lihat di sini, misalnya ada impuls yaitu panas. Jadi berarti impuls dari panas ini akan diterima oleh reseptor atau indera peraba atau kulit, dan akan diteruskan rangsangannya ke saraf sensoris. Ke saraf sensoris, kemudian ke sumsum tulang belakang. Akhirnya maka nanti ke ini otot, yaitu otot di tangan kita ini, maka otot itu akan berkontraksi dan menarik bagian yang dirangsang. Mekanisme penghantaran impuls. Impuls yang diterima
oleh reseptor, selanjutnya akan dihantarkan oleh dendrit menuju ke badan sel saraf dan akson. Dari akson, impuls akan dihantarkan ke dendrit neuron lainnya. Jadi seluruh impuls saraf yang diterima memiliki bentuk yang sama, tetapi respons terhadap impuls tersebut berbeda-beda karena reseptor dan efektornya berbeda-beda. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran, yaitu energi yang tersimpan untuk bekerja mengirim impuls. Energi potensial membran tersebut dihasilkan oleh perbedaan komposisi ion antara cairan intraseluler dan ekstraseluler. Jadi kita perhatikan di sini ya. Di dalam sel, kation atau ion positif utama ini adalah kalium. Sedangkan Na, ion natrium konsentrasinya rendah. Di luar sel, kation utama adalah ion natrium. Sedangkan ion kalium konsentrasinya jauh lebih rendah. Energi potensial membran tersebut dipertahankan dengan cara memompa kalium ke dalam sel dan natrium keluar sel sehingga konsentrasi ion kalium di dalam sel tetap tinggi dan natrium tetap rendah. Penghantaran impuls dalam neuron terjadi secara konduksi yang melibatkan peran pompa ion natrium dan kalium, yaitu yang pertama, tahap istirahat atau polarisasi. Neuron tidak menghantarkan impuls. Saluran ion natrium dan kalium tertutup. Keadaan di bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan di bagian permukaan dalam membran bermuatan negatif. Yang kedua, tahap depolarisasi. Jika neuron diberikan rangsangan, maka saluran ion natrium akan terbuka dan ion natrium masuk ke dalam sel. Hal tersebut menyebabkan perubahan muatan listrik atau penurunan gradien listrik, yaitu di bagian luar membran menjadi bermuatan negatif dan di bagian dalam membran menjadi bermuatan positif. Depolarisasi selanjutnya akan terjadi jika saluran tambahan ion natrium terbuka, sedangkan saluran kalium tetap tertutup. Hal tersebut menyebabkan keadaan di bagian dalam membran menjadi lebih positif. Yang ketiga, tahap repolarisasi. Saluran ion natrium tertutup dan tidak aktif, sedangkan saluran ion kalium terbuka sehingga ion kalium keluar dan menyebabkan bagian dalam membran menjadi bermuatan negatif. Perhatikan sini gambarnya. Jika saluran ion kalium tertutup relatif lambat dan menyebabkan keadaan dalam membran menjadi bermuatan lebih negatif, akan kembali ke tahap istirahat. Ini kalian bisa perhatikan gambar di samping ini. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa kembali di minggu depan.